Selamat datang di channel YouTube Kakak Mantri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi SMK Bayangan Mantri tahun 2026. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan tekan tombol subscribe dan bagikan video ini agar manfaatnya bisa menjangkau lebih banyak teman-teman lainnya. Aplikasi SMK Bayangan Mantri dirancang khusus untuk membantu teman-teman menghitung nilai pencapaian KPI setiap bulan secara akurat. Dengan simulasi ini, teman-teman dapat melakukan evaluasi berkala demi mengamankan nilai kinerja terbaik di akhir tahun nanti. Sekarang, kita berada di tampilan menu utama. Di lembar kerja inilah, teman-teman akan melakukan upload data. Data yang kita gunakan adalah data nominatif pinjaman posisi setiap bulannya. Proses ini sangat penting agar aplikasi dapat menghitung total realisasi secara akumulatif selama 1 tahun penuh. Jangan khawatir, di halaman ini juga sudah dilengkapi dengan panduan lengkap cara mengunduh data yang diperlukan. Berikutnya adalah tampilan daftar isi. Halaman ini menyajikan gambaran umum, penjelasan fungsi, serta berbagai manfaat yang ditawarkan oleh aplikasi SMK Bayangan Mantri. Untuk bernavigasi, teman-teman cukup mengklik tombol-tombol yang tersedia untuk langsung menuju data yang ingin ditampilkan. Ini adalah tampilan pencapaian unit. Halaman ini menyajikan data performa unit kerja secara komprehensif selama 1 tahun penuh, mulai dari outstanding OS pinjaman, DPK, NPL, hingga realisasi. Dengan grafik dan tabel ini, kita dapat dengan mudah memantau tren perkembangan unit, apakah menunjukkan perbaikan atau justru memerlukan perhatian khusus. Selanjutnya adalah tampilan pencapaian Mantri. Di sini, data OS pinjaman, DPK, NPL, dan realisasi disajikan secara personal berdasarkan kelolaan masing-masing individu selama 1 tahun. Melalui menu ini, kita bisa melihat dengan jelas kontribusi dari setiap mantri, sehingga memudahkan evaluasi mana kinerja yang optimal dan mana yang masih perlu diakselerasi. Ini adalah tampilan rekening kelolaan mantri. Halaman ini membedah jumlah rekening pinjaman, DPK, NPL, hingga realisasi sepanjang tahun berdasarkan portofolio masing-masing mantri. Menu ini sangat berguna untuk menganalisis beban kerja, karena idealnya distribusi kelolaan antar mantri harus seimbang demi menghindari adanya kesenjangan di dalam unit kerja. Yang teman-teman lihat sekarang adalah tampilan total kelolaan per mantri. Halaman ini menyajikan data performa secara jauh lebih detail dan spesifik. Teman-teman cukup memilih nama mantri yang diinginkan, dan seluruh data historis kelolaannya dalam 1 tahun akan langsung tersaji secara otomatis. Ini adalah tampilan Net Downgrade SML. Di sini, seluruh data mulai dari target, downgrade SML, upgrade SML, hingga pencapaian akhirnya akan terhitung secara otomatis berdasarkan kelolaan masing-masing mantri setiap bulan. Praktis dan efisien, sehingga teman-teman tidak perlu lagi menghitungnya secara manual. Hampir sama dengan menu sebelumnya, ini adalah tampilan Net Downgrade NPL. Menu ini menyajikan data target, downgrade NPL, upgrade NPL, net downgrade, serta persentase pencapaian akhirnya. Semuanya diproses secara otomatis berdasarkan data bulanan masing-masing mantri selama 1 tahun untuk menghemat waktu teman-teman. Ini adalah tampilan SMK Bayangan Kepala Unit. Menu ini berfungsi untuk memantau nilai pencapaian kinerja kepala unit. Nilai simulasi ini diperbarui setiap bulan, sehingga pergerakan trennya dapat dipantau dari waktu ke waktu sebagai bahan evaluasi untuk meraih nilai optimal di akhir tahun. Berikutnya adalah tampilan SMK Bayangan Mantri untuk melihat nilai pencapaian masing-masing personal. Sama seperti sebelumnya, nilai ini tersedia setiap bulan agar teman-teman bisa memantau progres kerja secara berkala. Teman-teman cukup memilih nama mantri yang ingin dianalisis pada kolom yang tersedia. Catatan khusus, jika teman-teman masih menggunakan Office 2007 dan daftar pilihan nama tidak muncul saat diklik, teman-teman cukup mengetikkan nomor PN dan nama mantri secara manual, disesuaikan dengan format penulisan yang ada pada tabel list semua mantri. Ini adalah tampilan insentif mantri. Fitur ini dihadirkan untuk mempermudah teman-teman dalam mensimulasikan dan menghitung estimasi pencapaian insentif dan hadiah yang akan diterima apabila program insentif tersebut sudah resmi berjalan. Sekarang kita beralih ke tampilan pengisian manual target dan pencapaian unit.
Pada lembar kerja ini, teman-teman diminta untuk memasukkan data pencapaian serta target unit secara manual di setiap bulannya agar perhitungan tetap akurat. Ini adalah tampilan pengisian manual target dan pencapaian individu mantri. Sama dengan menu unit kerja, di sini teman-teman dapat menginput target serta realisasi pencapaian individu masing-masing mantri secara mandiri setiap bulannya. Ini adalah tampilan daftar nasabah pinjaman. Untuk memunculkan datanya, silahkan kembali ke sheet menu, lalu klik tombol copy data bulan ke daftar pinjaman, sesuai dengan bulan yang diinginkan. Di sini, teman-teman bisa melakukan validasi data, seperti memastikan apakah PN prakarsa nasabah A sudah benar-benar tercatat atas nama teman-teman, sehingga tidak ada data PN yang kosong atau keliru. Tersedia juga kolom net disbursement untuk melihat nominal realisasi murni yang dihitung oleh sistem. Ini adalah tampilan pencapaian QRIS. Di halaman ini, teman-teman bisa memantau performa akuisisi QRIS, baik dalam skala total unit kerja maupun rincian pencapaian berdasarkan mantri prakarsanya. Selanjutnya adalah tampilan Merchant QRs. Halaman ini memuat daftar lengkap nama Merchant QRs, mantri pemrakarsa, sales volume pada posisi bulan berjalan, serta kolom indikator untuk mengecek apakah QRs tersebut masuk dalam kategori produktif atau tidak. Ini adalah tampilan kelolaan simpanan masing-masing mantri. Di sini disajikan portofolio simpanan mulai dari tabungan, giro, hingga deposito, lengkap dengan nilai average daily atau rata-rata harian dari dana kelolaan teman-teman. Ini adalah tampilan data neraca. Pada halaman ini, teman-teman dapat melihat rincian tabungan per unit kerja, pemasukan DH, serta fee-based income (FBI). Data dari halaman ini nantinya teman-teman salin ke dalam sheet pencapaian manual unit. Berikutnya adalah tampilan target RKA 2024. Halaman ini menjadi acuan utama kita karena menyajikan seluruh target resmi yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran untuk tahun 2026. Itulah penjelasan singkat mengenai penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SMK Bayangan Mantri 2026. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, ingin berkonsultasi, atau berdiskusi lebih lanjut, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp. Mari kita sama-sama belajar dan memahami sistem SMK tahun 2026 ini dengan lebih baik. Sekian video dari saya, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.